Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Azmi dari kelas B1 pagi NPM 2001-0266. Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran dari strategi prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu dosen pembimbingnya Pak Slamet Pohan SAG. Yang pertama itu prinsip kesiapan. Proses belajar dipengaruhi kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ialah kondisi individu yang kemungkinan ia dapat belajar. Berkenaan dengan hal itu, terdapat berbagai macam taraf kesiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seseorang peserta didik yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam pembelajaran akan mengalami kesulitan atau masalah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip-prinsip motivasi. Tujuan dalam belajar diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan penjagaan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini sekiranya didorong dan bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. Perhatian dalam belajar dan pembelajaran memegang peranan yang sangat penting. Motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar kalau keinginan untuk belajar itu timbul dirinya. Motivasi dalam hal meliputi yaitu dua hal. Yang pertama, mengetahui apa yang akan dipelajari. Yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dari kedua tersebut, motivasi memiliki peran-peran yang penting. Yang ketiga, prinsip persepsi dan keaktifan. Seseorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan cara sendiri yang berbeda yang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Seseorang guru akan dapat memahami peserta didiknya lebih baik bila ia peka terhadap bagaimana cara seseorang melihat sesuatu situasi. Yang keempat, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan ini langsung mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran jadi asik. Yang kelima, prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang setinggi-tingginya. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas kepada aspek-aspek tersebut. Keenam, prinsip
Belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembedakan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru. Berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif. Proses belajar itu dapat terjadi pada berbagai tingkat kesukaran dan menuntut berbagai aktivitas mental. Belajar ketujuh, proses prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Dalam banyak hal pelajar mungkin tidak menyadari dalam efektif. Sesungguhnya proses belajar efektif meliputi dasar yang asli untuk dan merupakan bentuk dari sikap, emosi, dorongan, minat, dan sikap individu. Sekian dari saya Muhammad Gazi. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.